Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan dari sahabat semua yang ada di divisi riset ya. Dan mohon izin pada Prof. Radit, juga para guru yang ada di sini, yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah, dan juga sahabat semuanya yang para penggiat wakaf ya, para penggerak aktivitas dan juga riset yang sudah bahkan di sini mungkin banyak yang lebih senior daripada saya tentunya, karena keterlibatan di dunia penelitian lebih duluan ya. Saya sendiri alhamdulillah di Wasit sebenarnya hanya sebagai marbot ya, nemenin istri, kemudian bantu-bantu yang bisa saya bantu gitu. Dan saya sendiri lebih fokus pada organizational development dan konten sedikit saja, karena memang masih belajar tentunya di riset. Saya juga nggak punya riset Scopus dan lain sebagainya, jadi masih belajar. Tapi ala kulihal, mohon izin sedikit waktu ya untuk berbagi, barangkali ada manfaatnya ke depan ya, kebaikan kita sebagai para penggiat wakaf, khususnya yang bergerak dalam lokomotif yang bernama Wakaf Center for Indonesian Development and Studies ini. Nah, ini terlihat ya teman-teman, di sini kita menghadapi satu tantangan besar ya bersama-sama ya. Tentunya ada bidang pendidikan, kemudian hukum, politik, dan sebagainya. Dan kebetulan wakaf Wasit memang fokusnya dalam think tank ya, kemudian research, penelitian, kemudian training, pelatihan, konsultan, dan sebagainya, yang mana itu dalam cakupan pendidikan. Dan kemudian tujuan dari itu semua adalah menjadi satu lokomotif penggerak ya, yang ujungnya bisa menjadi trigger secara strategis, di mana gerakan ini sifatnya saling melengkapi dengan bidang yang lain, yang kemudian menjadi satu kesatuan batu bata peradaban Islam di masa yang akan datang. Teman-teman semua, ini saya ambil bagian-bagian yang dilingkari itu adalah saya ambil dan saya relevansikan dengan konteks hari ini ya. Maksudnya khususnya dalam pembahasan diskusi pada siang hari ini. Sebenarnya dari Syed Naqib Alatas, ini guru kami di Malaysia ya, para guru yang teman-teman sebagian juga sudah pasti paham ya. Jadi tantangan umat terbesar itu memang ada 3 hal ya. Yang pertama adalah di sini disebutnya adalah loss of adab, kemudian kedua adalah confusion of knowledge, kemudian false leader yang ketiga. Dan 3 ini adalah saling berkaitan, dan di sini saya hubungkan dengan bagaimana konsekuensi dari 3 tantangan ini relevansinya dengan membangun satu gerakan institusi yang basisnya kemudian di sini adalah teman-teman sifatnya penelitian atau riset atau gerakan ilmiah. Jadi hari ini mungkin secara garis besar bagaimana kita membangun satu gerakan institusi itu yang paling penting ya, sumber daya manusianya. Jadi itu juga bagian dari peradaban ya, dan peradaban wakaf di masa yang akan datang kuncinya memang ada di personal penggeraknya. Nah, personal penggeraknya ini jujur saya temukan di beberapa case di lapangan itu ada yang ternyata itu mungkin ya dalam prakteknya itu dalam menggerakkan wakaf dan sebagainya itu sedikit lalai atau bahkan mungkin lupa ya. Perlu kita ingatkan bersama-sama, saling mengingatkan gitu, bahwa ada kaidah-kaidah yang perlu dilihat sehingga kemudian gerakan itu menjadi satu gerakan yang kalau kita percaya dengan hal yang gaib, salah satu kepercayaan keyakinan terhadap hal gaib kita itu adalah konsep keberkahan. Nah, jadi keberkahan atau gerakan yang baik itu tidak mungkin kita bangun kecuali dengan cara-cara yang baik. Contohnya masalah adab ya. Adab misalkan konteksnya dalam penelitian. Di sini di dunia Islam itu kultur sains Islam itu sudah sangat rigid dijelaskan. Misalkan hadis ya, di sini ada Ustaz Fajri bisa menambahkan nanti. Hadis itu diriwayatkan dengan begitu sanadnya yang sangat rigid, dan itu kaitannya perawinya itu adalah orang-orang yang secara integritas moralnya itu, adabnya itu dijamin oleh oleh agama, bahwa mereka itu benar-benar layak meriwayatkan suatu ilmu atau satu sanad hadis ya.
satu-satu riwayat hadis. Nah, ini bagian dari cara menjaga kebenaran dan juga kevalitan dari satu informasi yang kemudian menjadi ilmu itu. Nah, di dalam satu konsep penelitian itu kan penting ya merujuk pada misalnya teman-teman kalau membuat satu landasan itu ada penelitian sebelumnya, kemudian ada juga yang para peneliti yang sudah terjun di bidang itu. Nah, penting sekali ini semuanya sudah paham tentunya untuk mengaknowledge hari ini, dan itu bahkan sebenarnya masuknya nggak cuma hanya sekedar dalam tatanan teori, tapi bisa masuk sampai tatanan diskusi dan implementasi sehari-hari. Contohnya misalkan dalam tim riset, itu kita sangat penting ya melakukan acknowledge. Teman-teman misalkan di S3, S2 itu kan ucapan terima kasih kepada siapa yang berjasa. Nah, itu bagian dari acknowledge. Dan teman-teman semuanya, konsep dari satu adab itu adalah titik temu ya antara ilmu dan amal gitu. Ilmu misalkan contoh kita tahu, oh ilmu referensi dari penelitian ini tuh sudah pernah ditulis oleh si A atau si B, atau bahkan idenya ya kan, gagasannya itu diberikan atau bahkan referensinya itu dibantu oleh A dan B. Itu bagi kita yang sensitif gitu ya, yang mementingkan satu komunikasi yang beradab gitu, tentu kita akan sangat memperhatikan bagaimana kita harus tetap meng-acknowledge ya dan recognize ya antara mengamalkan itu gitu terkait penelitian. Jadi bagian dari misalnya sekarang hari ini banyak kan masukan dari Prof. Radit ya kepada penelitian yang sudah berjalan. Ini bagian penting dari satu jalannya suatu penelitian, bahwa ada andil dari seseorang yang kemudian mempengaruhi hasil ya, dan kualitas dari satu penelitian. Dan di dunia penelitian saya pikir ya, kalau di dunia, saya pernah ikut dalam satu riset ya di dunia teknologi inovasi itu, bahkan inovasi teknologi pemilik ide itu adalah sebenarnya yang paling berhak mendapatkan acknowledgement gitu. Contoh misalkan teman-teman tahu Steve Jobs ya, Steve Jobs itu bukan seorang programmer yang handal gitu, dia adalah hanya pemilik ide dan gagasan dan gerakan, tapi hal-hal yang lebih teknis dan expert yang lebih metodologi dan sebagainya itu dibantu oleh para expert yang kuliah yang sampai misalnya ahli-ahli keilmuan begitu. Sama juga dengan Bill Gates dan sebagainya. Nah, itu di dunia mungkin riset inovasi teknologi. Nah, di dunia pendidikan dan wakaf rasanya mirip-mirip ya. Jadi intinya adalah bahwa kita penting banget agar tetap menjaga kaidah dan adab dalam penelitian, bahwa berbagai macam arahan dan juga masukan dari berbagai pihak itu sangat mempengaruhi ya hasil dari penelitian yang kita laksanakan. Nah, budaya inilah yang kemudian ingin kita gerakkan bersama-sama di Wasit gitu, sebagai satu think tank yang ingin menjaga integritas baik diri kita maupun organisasi, sehingga kita ingin mendapatkan barokahnya dari hasil penelitian kita gitu. Nah, dari situ nanti akhirnya tidak akan melakukan melalui ini yang namanya fase confusion of knowledge. Kenapa? Karena kita betul-betul bersanad istilahnya gitu kalau dalam penelitian itu. Kita ilmunya itu bersandar pada landasan yang kokoh. Nah, dan riset itu bagian dari satu langkah ya untuk kalau membuat undang-undang itu kan perlu ada naskah akademik dan sebagainya. Nah, seperti jadi kalau saya diskusi sama istri itu biasanya begini membandingkannya. Oh, kok bisa ya ribawi ya, sistem ribawi dan sebagainya. Kemudian contoh lah sains di bidang biologi itu yang Thomas Darwin itu, kok bisa ya hal sesuatu yang kadang nggak masuk akal tuh ternyata mereka melakukan konstruk penelitian empiris akademik sehingga dibuatlah satu naskah akademik, sehingga dibuatlah menjadi ini tuh panduan pendidikan kurikulum untuk manusia kan gitu. Nah, ini kan bagian dari tantangan kita sebagai seorang muslim, harusnya kita bisa ya membuat satu tandingan gitu sehingga kurikulum itu bisa diganti, khususnya misalnya masalah konsep manusia. Ini bagian dari hanya sampel aja untuk implementasi dari bagaimana kita betul-betul menjaga agar tidak confusion of knowledge. Nah, hasil dari confusion of knowledge itu ya akhirnya berbuahlah para aktivis ilmuwan yang bisa jadi dia tidak mengerti tentang konsep nilai moral dan lain sebagainya. Dia bahkan mungkin tidak ada yang ini hubungan dengan ini juga nilai-nilai ketuhanan, sehingga kemudian mereka akan melakukan pekerjaan aktivitas yang mempengaruhi orang lain ya, menjadi influencer yang kemudian tidak bernilai yang beradab dan berkeadilan gitu. Jadi kita ingin sekali nilai-nilai keadilan dan keberadaban ini
bisa tercermin dalam budaya organisasi, dan sampai hal yang terkecil sekalipun gitu. Hal penelitian mungkin teman-teman udah jauh lebih tahu ya, etika penelitian, moralitas dan sebagainya itu betul-betul bisa dijaga. Tapi jauh lebih dari itu, kita harusnya, misal contoh teman-teman tadi ada yang penelitian tentang wakaf milenial, ya kan? Menggunakan bahasa, contoh ya, kita berusaha penelitian nanti hasilnya ya menggunakan bahasa encouraging gitu ya kalau nggak salah tadi ya. Kemudian persuasif. Tapi kadang-kadang kita tuh lupa ketika mengimplementasikan dalam budaya organisasi, kita tuh lupa menggunakan bahasa yang encouraging sendiri ketika komunikasi sama sesama peneliti, sesama misalnya divisi, atau bahkan ketika kita meminta tolong kepada yang lain gitu. Kadang-kadang kita itu sekenanya apa ngetik sesuatu gitu ya. Itu kadang nggak pakai mikir gitu. Istilahnya tidak melalui proses yang lebih serius ya secara berpikir ya, bahwa oh ternyata kita ngetik pesan berbicara itu harusnya itu sangat memperhatikan kata-kata yang encouraging, kata-kata yang positif, dan apa ya, tidak lebih kepada menggampangkan terus kemudian dijadikan satu kata-kata yang ringan. Nah, ini kadang-kadang kan kita lupa. Saya pun sering begitu ya. Pokoknya kalau di meja buku, di meja terus di depan buku, oh serius deh. Tapi kalau ngobrol sama teman kadang-kadang kita lupa dengan adab dan etika itu. Makanya itu juga mungkin perlu kita reminder bareng-bareng dalam budaya organisasi, dan apalagi dalam dunia institusi yang dunia wakaf, dan kita bergeraknya khususnya malah masalahnya adalah tentang ilmiah dan penelitian. Nah, ini sangat jujur, ini menurut saya ya, wasit ini mengemban beban moral yang cukup besar, karena itu tadi think tank ya kan, moral penelitian. Jadi teman-teman peneliti di sini secara nggak langsung itu juga mendapatkan amanah itu, memikul beban bahwa oh kalau join di wasit, ikut penelitian di sini adalah betul-betul harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya integriti itu. Nah, jadi saya pikir di luar sana juga banyak, tapi ternyata faktanya, mohon maaf mungkin teman-teman juga sudah tahu, Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali, guru saya juga pernah bilang ya, ternyata di Indonesia salah satu keluhannya itu ada masalah plagiarisme, masalah penelitian yang mungkin diklaim ya sebenarnya punya orang gitu, atau narasinya itu ngerefer ke orang, tapi dia tidak mengaknowledge orang yang dirujuk itu. Nah, itu bagian dari problem moral dan etika. Nah, ternyata akar dari problem itu semua itu tadi, problemnya adalah tentang itu tadi, adab gitu. Makanya di sini kami usulkan membangun gerakan dan institusi itu, kita betul-betul menggarisbawahi tentang bagaimana kita implementasi secara konsep keadilan dan keberadaban itu secara seimbang dan proporsional. Nah, paling itu, terus saya izin next sebentar. Nah, di sini saya ada slide sedikit, saya rujuk dari Prof. Hamid Fahmi Yarkasi ya, Muslim sebagai subjek ilmu, pelaku ilmu. Jadi teman-teman pasti sudah tahu juga ya, insya Allah, bahwa kita berdiri dari satu realitas itu, tidak berdiri kosong sendiri, tidak seperti misalnya orang Barat yang kadang bilang Tuhan itu neglect our freedom, misalnya konsepnya begitu ya, bahwa alam ini berjalan sebagaimana semestinya, termasuk penelitian empiris itu pokoknya kalau sifatnya yang metafisik masa nggak masuk akal, maka dia tidak ilmiah. Padahal konsep Islam nggak seperti itu. Di sini konsep kita sebagai subjek ilmu itu mengakomodir ya konsep Tuhan, ya, kemudian konsep moralitas, konsep manusia, kehidupan, dan itu sangat dibutuhkan juga bekal-bekal manusia yang namanya qalb, nafs, fuad, akal, sadar, dan sebagainya. Nah, jadi sini disebutkan bahwa secara ontologis, secara subjek ilmu adalah manusia yang mengandalkan akal rasio, tapi juga dengan menggunakan potensi batinnya, yaitu tadi qalb, nafs, fuad, dan lain-lain. Akal, terus kemudian secara ontologis realitas terdiri dari fisik dan metafisik. Contohnya adalah misalkan terjadi, contoh sekarang lah, ada namanya mungkin child free ya, isu yang sedang berkembang. Itu kan mungkin alasannya kan kalau ditelusuri dari sisi psikolog ya, saya baca dari pendapatnya seorang psikolog di UMY itu alasannya tidak jauh dari problem personal, contoh finansial ya kan, kemudian ada mungkin masa lalu dan lain sebagainya. Dan itu hal-hal yang sifatnya empiris, padahal kita loh harus percaya sebagai seorang muslim ya, yang ilmuwan muslim gitu ya,
itu ada aspek metafisik, bahwa hadis Rasulullah juga menyampaikan bahwa 3 golongan yang pasti ditolong oleh Allah masalah rezeki dan juga takdirnya, kebaikannya itu adalah, salah satunya adalah orang yang menikah demi menghalangi atau menghindari perbuatan yang zalim atau zina. Yang lain adalah jihad fisabilillah. Dan satu lagi adalah budak yang memerdekakan dirinya agar bisa lebih merdeka dalam beribadah. Jadi mereka tidak mengindahkan aspek metafisik ini. Nah, jadi sekedar kalau punya anak tuh kemudian apa ya, biaya mahal itu kan yang terindra, ya kan, nanti susah finansial. Nah, itu yang terindra oleh kita manusia sebagai makhluk yang mungkin ngakunya rasional tapi kadang-kadang lupa dengan aspek spiritual gitu. Dan itu yang terjadi. Nah, kita tidak mau seperti itu sebagai seorang muslim. Nah, secara aksion logis ilmu kita, ya, kita lakukan kegiatan berbagaimanapun itu dilakukan dengan niat baik dan beradab, dan diamalkan juga dengan kaidah-kaidah adab. Baik, paling itu teman-teman semua. Ini nggak perlu saya jelaskan karena teman-teman sudah pada tahu. Ya, insya Allah kita cukupkan di situ ya. Paling ini kunci landasannya ya, bahwa titik temu sebuah komunikasi itu memang kaitannya dengan bagaimana kita mengetahui adab posisi kita sebagai, misalkan contoh, kita masih murid gitu ya. Ya, bagaimana komunikasi dengan guru ya harus dengan yang baik. Nah, jadi komunikasi yang komunikatif dan harmonis itu pasti dilandasi dengan adab. Tapi kalau ada miss, ada kemudian salah paham, bahkan konflik, itu biasanya dia lupa perhatikan aspek adab. Dan adab itu akar core-nya dari worldview. Nah, untuk menutup teman-teman, saya ini diberikan pesan juga dari pengurus inti eksekutif dari Wasit ya, pengurus harian, bahwa budaya organisasi ini setidaknya kita bisa mulai perhatikan betul ya, bahwa orientasi kita itu adalah landasannya adalah wabtagi fima atakallahu darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bagian dari kita mau meraih apa yang sudah disediakan oleh Allah di akhirat, yaitu ridhonya. Kemudian balasan dari keridhaan itu adalah apapun yang Allah kehendaki, yaitu jannah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga ingin tidak melupakan ya aspek profesionalisme, integriti dalam penelitian. Kemudian karena teman-teman peneliti di sini nanti adalah perwajahan wasit di dunia riset, di dunia publikasi gitu. Jangan sampai penelitiannya itu kemudian lupa untuk, mohon maaf, misalnya meminta review dari Prof. Adit maupun mungkin dari Isa dan teman-teman. Jadi itu bagian dari kaidah untuk mencapai satu value yang sama, untuk mewujudkan value yang sama. Jadi jangan sampai lupa itu. Kalau lupa berarti tadi ya, problem umat yang nomor satu itu lalai dengan kaidah, lalai dengan adab dalam berorganisasi atau bahkan dalam etika penelitian begitu. Nah, jadi kemudian berikutnya adalah ini ya, teman-teman, sangat penting bahwa teman-teman semua di sini adalah wajah dari Wasit ketika teman-teman betul-betul serius dalam membangun gerakan wakaf. Dan insya Allah menurut saya, mungkin Prof. Adit bisa mohon diluruskan nanti kalau keliru ya, bahwa baru insya Allah ya, menurut saya baru sependek yang saya riset ya, itu think tank yang independen, yang kemudian progresif, bahkan kita meraih gerakan meranah ke gerakan strategis ya, wakaf yang tidak hanya sekedar 3M tapi juga masuk ke energi, masuk ke hal lain, itu kayaknya ya kok baru Wasit gitu loh, yang kemudian mau merambah ke daerah strategis yang di sana gitu. Sebelumnya kan gerakan ini sifatnya wakaf ya, itu umumnya dilakukan teman-teman Nazir itu kan menggerakkan bagaimana orang mau jadi wakif ya kan, kemudian dia dikelola, kemudian jadi amal jariah. Dan itu sudah bagus banget teman-teman, bagus banget. Nah, namun karena masih ada slot yang kosong, maka disitulah Wasit bergerak, dan disinilah teman-teman ikut berperan sebagai peneliti, sebagai think tank, bahkan sebagai penggerak ya, karena Prof. Adit, bisa, kita semua yang sudah duluan itu tentu punya keterbatasan, punya kekurangan. Nah, mohon dari teman-teman di sini, dengan kehadiran teman-teman riset di sini, jauh lebih baik lagi insya Allah nanti gerakannya dengan keseriusan, dengan kesungguhan ya, dengan mujahadah dan mastata'tum insya Allah. Nah, jadi dan semua itu insya Allah akan menjadi legacy kita bersama. Dan satu hal sih harapan kita semua adalah kita sama-sama menjadi saksi ya, syahadah, bahwa kita menggerakkan ini betul-betul karena ingin mencapai atau
mendapatkan ridha Allah, dan semoga gerakan kita tidak asal kemas ya, tidak asal selesai, tapi betul-betul memperhatikan integriti dan nilai moral yang kita usulkan dan kita ingin jaga betul, sehingga visinya wasit tidak cuma sekedar 10-20 tahun ke depan eksis ya. Semoga visi ini bisa sampai 100 tahun, bahkan 200 tahun, karena dalam konsep jatuh bangunnya peradaban itu, satu generasi itu biasanya diperbaiki sampai 5, mohon maaf, peradaban itu biasanya diperbaiki sampai 5 generasi. Ini menurut Imam Al-Ghazali juga ya, bahwa 5 generasi itu lebih dari 100 tahun. Nah, bagaimana kita ingin memimpikan peradaban Indonesia yang baik, yang situasinya seperti sekarang, ya kita menyiapkan ini semua adalah platform untuk gerakan anak cucu kita nanti, sehingga kita bisa mewarisi legasi yang insya Allah semoga menjadi syahadah kita di depan Rasulullah SAW kelak di akhirat, dia mendapat syafaat beliau. Nah, gitu teman-teman. Jadi mohon budaya organisasi ini yang kita coba alu-alukan ke bahasa Malaysia, kita tekankan, kemudian kita landaskan semua dari worldview Islam. Ini semua menjadi budaya kita bersama, dan mohon juga diluruskan kami ya. Saya sendiri juga masih belajar. Terus kemudian Lisa ya, walaupun dia istri saya di sini, beliau direktur ya. Jadi apapun yang beliau putuskan juga tidak boleh melenceng dari apa yang menjadi garis budaya organisasi. Kan kadang manusia itu kadang lupa gitu ya, diingatkan dan saling melengkapi begitu. Dan juga teman-teman di sini ya, benefitnya teman-teman sudah bisa ikut macam-macam kelas yang diadakan oleh wasit, bahkan bisa masuk ke kelas mungkin ya. Nanti bisa kita lihat bagaimana mekanismenya, bisa ikut kelas-kelas secara dapat special treatment lah, dengan kelas-kelas yang diadakan oleh Yayasan Visi Peradaban Madani atau Visi Peradaban Foundation, yang mana kita punya kelas-kelas lain yang mungkin skemanya ada yang berbayar, ada yang enggak. Bagi mereka yang mungkin berminat sesuai tema pun, insya Allah teman-teman wasit bisa memanfaatkan itu. Jadi insya Allah membangun gerakan ini, baik itu jejaringnya maupun apa penelitiannya, dan juga aset yang sedang kita bangun dalam bentuk knowledge ya, knowledge ini semoga menjadi amal bersama. Baik, itu saja mungkin teman-teman dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kekurangan. Semoga kita betul-betul menjaga amanah Rasulullah juga ya, tentang 4 karakter sebagai seorang mukmin yang qawi, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Dan ini juga peringatan bagi kami. Jujur, ini secara saya biasanya perintilan juga perhatian ya. Contoh baru kemarin tuh saya baru memperhatikan tentang perwajahan wasit ya. Saya lihat, oh fanpage-nya kok image-nya masih pecah ya kan. Nah, kemudian saya coba lihat tim kreatif boleh nggak bantu biar landing page-nya itu nggak pecah, kelihatan biasa, nyaman dilihat. Nah, ini juga bagian dari mengemas satu produk ya yang dilakukan oleh seorang muslim ya. Jangan sampai kita asal-asalan juga dalam menghasilkan satu produk ya. Nah, ini divisi kreatif. Nah, kalau divisi riset ini juga begitu. Teman-teman semoga tidak apa ya, semoga diberikan kesabaran oleh Allah untuk memperjuangkan kaidah yang betul-betul sesuai adab ya, sehingga penelitiannya itu betul-betul barokah ya hasilnya. Bagaimana narasinya, kemudian sesuai kaidah dengan penelitian yang sudah ada dan sebagainya. Dan semoga juga bisa masuk di Scopus bahkan. Itu sih mungkin dari kami, dan mungkin nanti kalau ada dialog boleh, tapi kalau waktunya sudah habis nanti kita sambung di grup juga nggak apa-apa. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.